Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan jumpa lagi bersama saya HSP di Badi Makassar Channel. Nah, perjumpaan kali ini spesial, kita akan melihat bersama, mengulas bersama salah satu varian dari Badi Makassar, yaitu Dede Taeng. Seperti apa? Simak terus. Oke, tiba saatnya untuk kita melihat lebih dekat lagi dari body ini. Oke, kita nilai dulu tampilan fisik luarnya. Ini masih orisinil bawaan ya, mulai dari banuangnya, pangulunya, sumpa, tabu-tabu perak, dan juga toli atau lubang tempat mengaitkan tali ini. Dan perbaikan terjadi pada ujung balembeng. Jadi di sini dulu patah, kemudian ditambal menggunakan kayu baru. Karena saya rasa masih sayang diganti, masih layak, dan tidak masalah bagi saya ada seperti ini. Artinya sebagaimana mungkin, sebisa mungkin kita mempertahankan keorisinilannya. Nah, kita mulai dari atas. Untuk pangulu ini kayu langoting. Oke, kayu langoting, bari. Sudah sangat tua. Ya. Sudah ada keretakan juga di sini. Kayu langoting ini sangat tahan lama ya, sangat awet ya. Jadi untuk kemungkinan patahnya dia kecil, agak kurang. Mungkin bisa saja terjadi, tapi agak kecil, kurang. Dan ini terjadi keretakan karena faktor usia. Sumpak perak ya, model polos. Dan ini adalah salah satu badi kesayangan saya. Ya, kita lihat pori-porinya, permukaannya ya. Benar-benar usianya sudah dapat kita perkirakan hanya dengan melihat tampilan fisik luarnya. Ini menggunakan kayu campaga atau kayu cenrana yang tidak bermotif atau lurus-lurus saja, biasa dibilang juga campaga bayau. Ya, kita lanjut ke isinya. Mari kita buka dulu. Nah, di sini saya menggunakan plastik untuk menjaganya dari karat akibat lembab atau kotoran yang berada di dalam banuangnya. Dan cara ini termasuk ampuh. Ya, inilah dia. Ya, kita perhatikan dulu tekstur dari lacaknya. Perut yang tidak terlalu panjang, leher maksudnya yang tidak terlalu panjang, langsung keluar membentuk perut dengan bentuk yang proporsional. Ketebalan ya, bila ini sangat ringan bobotnya, sangat ringan ya. Dengan ukuran untuk simpanan pribadi saya jarang mengukur ya, mungkin sekitar 17 cm. Nah, kita mulai dari pamornya. Pada sisi kanan terdapat pamor dato-dato. Coba saya agak fokuskan untuk kameranya. Ya. Dan dato-datonya ini cukup unik polanya, sangat tidak beraturan. Terkadang kita melihat pamor dato-dato yang namanya abstrak tapi sedikit agak beraturan, jadi seperti agak-agak rapih. Ini sangat tidak beraturan, acak ya, terhambur.
terdapat bunga-bunga garam halus, kemudian pamor berwarna gelap dan abu-abu juga ada, serta guratan-guratan dari pori yang sudah cukup kasar faktor usia. Oke, pamor dato-dato. Jadi unik ini ya. Jadi cukup jarang ditemui motif pamor dato-dato seperti ini. Ada, seingat saya kayaknya ada yang mirip ya. Mirip salah satu koleksi Deng Hapi kalau tidak salah. Mungkin bisa lihat videonya yang wisata pusaka bersama Deng Hapi. Kayaknya sepertinya ya, seingat saya ada yang mirip seperti ini. Teksturnya dan juga bahannya. Pamor mungkin tidak terlalu sama persis, tapi tekstur bahan pamornya ini kurang lebih hampir sama. Ya, jadi sebelah kanan dia dato-dato ya, abstrak dengan motif yang cukup unik karena tidak beraturan. Nah, kita lanjut ke sisi sebelah kiri. Sisi sebelah kiri biasa juga disebut sisi bagian dalam ya, atau bagian dalam. Itu maksudnya karena bagi orang yang kanan, sisi kiri ini adalah sisi dalam karena apabila diselip di pinggang, posisinya di dalam, yang menghadap ke tubuh atau badan kita atau pinggang kita. Ya. Di sini untuk pamor sama ya, kita lihat dulu pamor bagian depan. Ya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Mulai dari tengah ini hingga ke depan itu dato-dato juga, ada yang garis-garis, ada guratan, ada gumpalan. Ya, kemudian warna yang berpadu ya di antara sini. Ya, ini batasnya. Dan ada juga seperti garis-garis lembaran di sini. Dia tidak jauh beda dengan yang di sebelah. Oke. Tidak jauh beda dengan yang di sebelah. Nah, kita lanjut ke yang spesial bagi saya dan langka karena keunikannya. Dan saya yakin ini bukan buatan sembarang ya, karena kita lihat ketandaannya. Coba saya fokuskan dulu. Ya. Ketandaannya. Nah, di sini kita bisa lihat biasanya umumnya ketandaan pada sebilah badi itu pada satu sisinya, salah satu sisinya, umumnya kan sebelah kiri, itu hanya satu. Ya bisa jadi timpak laja, siso ataupun lila. Uniknya di barang ini, di badi ini, ketandaannya itu ada 3 kali atau 3 susun. Jadi dibuat ketandaan dengan sengaja 3 kali. Nah, yang mana yang pertama? Ketandaan paling pertama yang dibuat oleh Panre adalah yang ini. Ya. Kita lihat di sini lapisan pembuatan pertamanya, ya, garis alurnya, dan kemudian sampai ke sini. Sangat panjang. Ya, ini dia ketandaan. Jadi yang belum mengerti maksud apa ketandaan bisa lihat video saya ya. Nanti ada di bawah sini ya, ataupun di atas sini atau di bawah, nanti saya kasih linknya, link rekomendasinya mengenai ketandaan. Dan ini adalah salah satu ketandaan yang mana dibuat oleh Panre, yang merupakan salah satu simbol yang memiliki arti, makna, atau juga filosofi. Dan bisa juga dianggap memiliki tuah tertentu. Ya. Kemudian ketandaan yang kedua mirip dengan ketandaan yang pertama modelnya. Cuman dia lipatannya lebih ke dalam, jadi tidak sampai ke depan seperti ini. Jadi kelihatan bersusun. Nah, di sini ada lagi dia ketandaan. Oke. Alurnya dari sini keluar. Nah, bentuk ke sini. Dan terakhir ditutup dengan ketandaan lila yang sangat manis bentuknya ya. Nah, ini dia. Lila. Dari sini keluar, melengkung ke atas sedikit. Iya, ketandaan lila.
Coba saya balik sedikit ya. Nah, coba saya cari dulu posisi enak untuk lihatnya. Nah, oke. Ketemu ya, posisi yang bagus. Jadi ini ketandaan pertama, ketandaan kedua, dan ketandaan ketiga lila. Dan uniknya pada lila ini mengandung bahan yang keperakan. Jadi sini belum terlalu keperakan. Ini cukup mulai agak-agak ada warna-warna ya, nuansa-nuansa keperakannya. Dan terakhir ditutup dengan lila yang keperakan dan fenomenanya membawa bulang-bulang. Ya, ada bulang-bulang atau uleng-puleng. Kemudian urat-uratnya di sini. Ya, ini. Ya, nah ini dia. Mungkin lebih jelas kelihatan. Nih. Tengah timbul uratnya di sini. Nanti mungkin saya kasih foto slideshow juga. Foto slideshow biar lebih mudah untuk diamati. Karena lebih detail. Kebanyakan itu ketandaan, jadi gini, tidak semua badik juga memiliki ketandaan, terutama untuk badik Makassar. Di rata-rata yang memiliki ketandaan, memiliki satu ketandaan pada sisi kirinya, pada salah satu sisinya. Dan uniknya untuk ini, ketandaannya ada 3. Entahlah apa maksud dari Panre sampai 3 atau apa maknanya, atau mungkin siapa pemesannya dulu sampai request khusus ya. Yang jelas ini request khusus karena bukan umum sampai memiliki 3 ketandaan. Untuk satu ketandaan pun itu request khusus, bukan orang sembarang yang pesan waktu itu. Pada zaman-zaman masih ada zaman-zaman kerajaan. Dan ini sampai memiliki 3 ketandaan. Oke, kita lanjut lagi ke punggungnya. Ya, kita lihat juga di sini banyak lapis-lapis. Banyak lapisan, layer-layer yang terdapat pada punggung. Dan salah satu fenomenanya juga adalah timbulnya urat thalassa pada punggungnya selembar. Dan hal ini juga termasuk salah satu yang dicari oleh kolektor pusaka. Nah, dia nanti kena pantulan baru lebih kelihatan warnanya atau mengkilapnya. Saya muncul di sini. Kemudian ya ini dia ya. Nih ya, mengkilap sendiri seperti selembar rambut ya, sehelai rambut ya. Silawara itu artinya satu lembar. Selembar harus bentuknya hampir sama besar ya. Artinya uratnya itu tidak ada yang lebih besar dibanding bagian yang lain, dia hampir sama rata besarnya. Nah ini dia urat thalassa. Dalam istilah bahasa Bugis juga untuk pusaka biasa juga disebut geme silampe ya. Geme itu rambut, silampe itu lembar. Makassar silawara ya, selembar urat silawara ya, atau urat thalassa, urat hidup. Nanti saya akan tampilkan juga versi fotonya. Nah, jadi ketebalan tidak terlalu jauh berbeda. Memang makin ke depan makin mengecil, tapi perbedaannya itu tidak terlalu nampak drastis. Perlahan, dan di depan baru mengecil dan runcing. Oke. Jadi inilah salah satu badik Makassar dengan jenis Dede Taeng yang menjadi salah satu koleksi kesayangan saya. Kemudian kita bisa lihat juga
Di sini Pak Musa atau Pak Gala-galanya masih bawaan ya. Jadi saya kasih informasi tambahan sedikit bahwa Pak Musa atau Pak Gala-gala biasanya orang itu sangat menyukai kalau masih orisinil bawaannya. Karena Pak Musa atau Pak Gala-gala zaman dulu itu masih betul-betul paten, tidak sembarangan. Mulai dari syarat-syaratnya, pemilihan waktu, melihat tanda-tanda terbaik di saat dipasang, dan apa yang dimasukkan ke dalam, kemudian niat ya ataupun juga doanya. Dan orang tertentu yang bisa melakukan itu, tidak sembarangan. Makanya biasa orang sebisa mungkin mempertahankan Pak Musa asli istilahnya ya, atau Pak Musa atau Pak Gala-gala bawaannya. Tapi ketika untuk barang yang sudah direstorasi, apabila kita ingin memasang kembali, kita tinggal mencari tahu orang yang memang paham ya, masih ada kok sampai sekarang, masih ada sampai saat ini yang memang paham betul dan menguasai ilmu pengetahuan tentang Pak Musa atau Pak Gala-gala, dan kita bisa menyerahkan hal ini kepadanya, meminta tolong, meminta bantuan untuk dipamusakan atau digala-galakan Pak Gala-gala. Ya, jadi suatu kesyukuran dan kebanggaan tersendiri ketika kita memiliki sebilah padi yang sudah sangat tua, kemudian ya masih sangat terawat, artinya masih utuh, belum ada yang ompong matanya, terus kropos pada mata tidak parah juga, masih cukup, bukan lagi cukup ya, masih termasuk golong utuh lah bagi saya untuk sekelas atau untuk seusia ini. Kemudian keindahan pamonnya juga masih kita bisa nikmati sampai saat ini. Oke, cukup sampai di sini dulu saya rasa ya. Semoga bisa bermanfaat pada teman-teman, menambah referensi dan wawasannya mengenai varian-varian dari Badi Makassar, dan juga termasuk yang ingin lebih tahu atau mencari referensi mengenai Badi Makassar atau salah satu varian Badi Makassar yaitu Dedek Taing. Oke, terima kasih telah menonton dan salam pusaka.